Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit topik kali ini yang saya sampaikan, saya menyinggung tentang satu topik yang dibahas di grup-grup WA, yaitu menerima. Menerima itu sebenarnya bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi masalahnya mau atau nggak mau. Kalau sulit itu hanya masalah proses. Jadi kita sulit menerima itu masalah proses saja. Yang penting kita mau dulu, kecuali kalau nggak mau. Menerima itu T1, itu implementasi dari zikir subhanallah. Dimana kita menyikapi af'al Allah yang suci, af'al Allah yang mutlak kebenarannya dengan sikap menerima. Ya, af'al Allah itu berupa ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah, kehendak Allah. Nah, ketetapan Allah atau kehendak Allah itu tidak selamanya menyenangkan ego kita, ya. Tidak selamanya membahagiakan kita, tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Nah, biasanya awal-awal kita belajar, kita nggak serta-merta. Ketika kita diberi masalah sakit, diberi masalah hutang, diberi masalah sesuatu yang unik dari diri kita, yang itu tidak sama dengan pada umumnya, kita tidak bisa menerima. Diberi sakit tidak bisa menerima, diberi hutang tidak bisa menerima. Tetapi pada saat sudah mentok, terjepit, tidak ada yang bisa kita lakukan, baru kita pasrah, baru kita bisa menerima. Nah, kebahagiaan pertolongan Allah itu munculnya di situ. Biasanya kita nunggu terjepit dulu, menunggu kondisi sudah tidak memungkinkan kita usaha apapun kita lakukan, akhirnya kita baru terserah Allah, berserah pada Allah, baru kita menerima. Ini biasanya gitu. Nah, ketika kita sudah mulai belajar konsep menerima, ketika diberi musibah, diberi masalah, difitnah, dibuat nggak senang oleh lingkungan, kita baru berpikir, oh iya, saya harus menerima, belajar menerima. Tetapi apa? Reaksi kita pertama pada saat kita diberi sesuatu pelajaran yang tidak menyenangkan itu mesti menolak. Reaksi pertama, menolak. Kita diberi sakit nggak terima, Pak. Kemudian sadar, oh iya, pelajaran dari Padepokan harus menerima. Subhanallah, saya menerima, subhanallah, saya menerima, subhanallah, saya menerima. Baru kita berproses seperti itu. Tapi ini harus dibiasakan. Harus dilatih hal seperti ini. Sampai jadi spontanitas. Spontanitas itu apa? Spontanitas itu reaksi pertama ketika kita diberi pelajaran yang tidak menyenangkan. Langsung menerima, tanpa melalui proses berpikir. Kita merasa sulit karena kita masih berpikir, oh ya saya harus menerima, gimana saya menerima ya. Itu. Jadi bagaimana nanti ketika kita diberi sakit, reaksi pertama, spontanitas awal itu langsung menerima. Ketika kita kehilangan duit, reaksi pertama harus menerima. Ketika kita dikasih musibah, reaksi pertama menerima. Ini yang perlu kita latih.
Jadi kita nggak ada lagi protes, nggak ada lagi mengeluh, ya. Nggak ada lagi khawatir. Coba Bapak Ibu dan para sahabat semuanya, kita koreksi diri dulu ya, kita introspeksi. Apakah saya sudah bisa menerima? Kita koreksi. Kalau belum, dilatih, Pak. Istri marah-marah, jangan langsung emosi. Ya. Ketika dimarahi istri, kita langsung emosi. Baru sadar, oh iya saya harus menerima. Latihan menerima, itu hafal Allah, itu pelajaran dari Allah menerima. Tapi itu satu pelajaran yang perlu kita latih. Kalau perlu istri suruh marah-marah tiap hari. Itu. Teman kerja nggak setuju pada diri kita nggak setuju pada pendapat orang, reaksi pertama langsung menolak. Jadi menerima itu bisa dilakukan kalau sudah menjadi satu kebiasaan, satu habit. Itu. Oh, ada yang fitnah kita, langsung subhanallah. Reaksi awal spontanitas tanpa melalui proses pikiran. Karena apa? Kesadaran itu bisa melewati bisa tidak melalui pikiran. Langsung saja sadar. Itu. Jadi kita berlatih terus. Bagaimana agar kita bisa bersikap menerima dengan mudah, dengan lebih ringan? Itu sebenarnya kuncinya ada di zikir nafas level 3, Pak. Takholi, pengosongan. Nah, kalau kita latihan DN-nya saja seminggu sekali, sebulan sekali, atau kalau sempat, kalau nggak sempat ya enggak, gimana kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menerima ketetapan Allah? Sangat sulit, sangat berat akhirnya. Tetapi kalau kita sudah istiqomah, setiap hari kita berlatih zikir nafas, ya, maka ketika kita diberi pelajaran oleh Allah yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan, maka kita bisa menerima dengan ringan. Karena apa? Karena ada kekuatan dari Allah untuk menerima semua hafal Allah. Itu. Jadi kuncinya di mana? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya juga. Saya kok sulit menerima, Pak? Ya, saya tanya DN-nya gimana? Setiap hari enggak. Rata-rata memang DN kita belum setiap hari. Nah, itu akhirnya kita kesulitan. Kita tidak ada kekuatan untuk bisa menerima. Udah DN saja setiap hari. Setiap hari. Nah, maka ketika kita minimal sudah takholi, ya, minimal kita sudah melewati level pengosongan. Yang dikosongkan itu ego kita, maka ego kita akan jadi lemah. Ego kita jadi nggak berperan, istilahnya zero ego, nol keinginan. Nah, ini yang memberikan kekuatan pada diri kita. Allah memberikan kekuatan pada diri kita untuk bisa menerima semua ketetapan Allah. Jadi ketika kita sudah diberi kekuatan, kita berlatih menerima terus sampai menjadi satu kebiasaan. Kalau sudah menjadi satu kebiasaan, maka akan terjadilah spontanitas. Jadi kesadaran menerima itu munculnya spontanitas.
Ketika kita diberi masalah oleh Allah, reaksi pertama kita adalah menerima. Nah sekarang kan kita diberi musibah oleh Allah, reaksi pertama kita apa? Protes. Kita diberi sakit oleh Allah, reaksi pertama kita sambat, gak terima. Kita ditagih debt collector, reaksi pertama kita menolak. Anak buah nakal, kita yang sebagai manajer perusahaan atau pimpinan perusahaan, ketika anak buah kita melakukan satu kegiatan indisipliner, tidak disiplin, reaksi pertama kita apa? Marah-marah. Nah ini yang perlu kita hancurkan, reaksi awal ini perlu kita hancurkan. Agar reaksi awal kita sudah kesadaran menerima itu sudah menyatu dari dalam diri kita. Bagaimana cara melatihnya? Yang jelas DN setiap hari. DN setiap hari. Kemudian berlatihlah zikir subhanallah. Berlatih zikir subhanallah. Ya. Jadi ketika kita subhanallah ya, subhanallah. Ini kan silatun ke Allah. Subhanallah. Gunakan jiwa. Subhanallah. Sadari bahwa afal Allah itu benar. Sadari bahwa afal Allah itu benar. Ketetapan Allah yang ada pada diri kita itu benar. Subhanallah. Ini. Terus silatun. Dengan kesadaran kita sadari afal Allah itu benar. Dan sadari sikap kita yang menerima itu disadari. Udah, silatun aja ke Allah dengan zikir subhanallah. Ketika kita sudah merasakan satu ketenangan, satu plong gitu. Ya. Kalau masih terus sudah diam di situ. Ya. Kalau belum terus sampai tenang, bener-bener tenang, kayak plong gitu loh Pak, plong gitu loh. Itu latihan zikirnya kayak gitu. Dihitung 33 boleh, nggak dihitung boleh. Silahkan Bapak buka, Bapak pelajari pelajaran-pelajaran yang di YouTube sehingga bisa menerima materi yang ada di Padepokan ini secara komprehensif. Dari saya cukup sekian dulu, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.